Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di antara syarat sahnya salat seseorang adalah menghadap kiblat, istiqbalul kiblah. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad SAW ke hadapan Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka dimanapun kalian berada kaum muslimin, maka hendaklah wajahkan wajahmu menuju atau dalam ketika sholat menghadap kepada Masjidil Haram. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bila seseorang berada di dalam Masjidil Haram dan dia bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib dia menghadap sholat Ainul Ka'bah, menuju persis ke arah Ka'bah. Namun di luar Masjidil Haram, contohnya kita di Indonesia, maka kita cukup mengarah kepada arahnya saja atau jihah, ya, sehingga tidak masalah bila kemudian ternyata kita tidak terlalu tepat, agak sedikit bergeser, tapi yang penting kita sudah mengarah ke sana, ya. Kecuali kita memiliki alat yang sangat presisi bisa menentukan arah Ka'bah atau Masjidil Haram, maka sebagian ulama, antara yang disebutkan dari ulama Syafi'iyah, maka dia harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh alat tersebut, ya. Lalu juga yang kemudian di antara kesalahan fatal kaum muslimin, ketika seseorang tidak mengetahui di mana arah kiblat, ya. Di antara kesalahan adalah seseorang kemudian langsung sholat seenaknya saja, ke arah mana saja, tanpa berusaha mencari. Dia bilang bahwa Allah maha baik, kita sholat kemana aja, Allah maha tahu. Tidak. Para ulama sebutkan, artinya dia yang pertama harus dia lakukan, dia harus berijtihad, dia harus mencari tahu dulu. Entah itu dari misalnya dari tanda-tanda alam, contohnya dari arah matahari, datangnya matahari, ataupun misalnya dari angin kalau dia mengetahui arah angin, ataupun sungai, ataupun dia menggunakan alat misalnya kiblat locator, maka dia lihat, ya. Ataupun dia bertanya, dan bertanya ini para ulama mengatakan bahwa yang disepakati para ulama, dia boleh bertanya kepada seseorang yang adil, seorang muslim yang diketahui bahwa dia memiliki kesolehan, contohnya orangnya sholat, bukan seseorang yang fasik ataupun apalagi orang kafir, maka kita tidak perlu bertanya arah kiblat kepadanya. Jadi seseorang harus bertanya terlebih dahulu, dan tidak diperkenankan untuk langsung kemudian sholat tanpa mencari tahu terlebih dahulu, ya. Lalu bagaimana misalnya bila seseorang ketika di tengah sholat dia, setelah dia mengetahui arah kiblat yang dia perkirakan, ya, ternyata ada orang memberitahu bahwa kiblatnya salah, dia harusnya menghadap misalnya dia harusnya di sebelah kanan dia kiblatnya, tapi dia menghadap ke arah 90 derajat yang berbeda. Ketika dia sholat diberitahu apa yang harus dia lakukan, maka dia bergeser mengikuti arahan orang yang tahu tersebut, ya. Ini seperti dilakukan oleh para sahabat ketika mereka diberitahu bahwa kiblat telah berpindah dari Masjidil Aqsa, ya, ke atau Baitul Maqdis, lalu kemudian berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Maka para sahabat waktu itu ada yang tengah sholat, maka kemudian mereka bergeser. Antara yang diriwayatkan yang dilakukan oleh sejumlah sahabat di Masjid Quba, ya. Maka kita bergeser, tidak masalah. Kemudian bagaimana hukumnya bila seseorang dia sudah berusaha mencari tahu arah kiblat, tapi setelah selesai sholat, ya, dia diberitahu bahwa kiblatnya salah. Ulama telah ijma, telah sepakat bahwa dia tidak perlu mengulang kalau dia telah mencari tahu terlebih dahulu. Adapun orang yang tidak mencari tahu, dia merasa asal-asalan saja, langsung ya kemana saja lah, yang penting Allah tahu, kan, tanpa berusaha mencari tahu. Kemudian setelah selesai sholat ada orang memberitahu bahwa kiblatnya salah, maka ulama 4 mazhab semua mengatakan dia harus mengulang sholatnya, ya. Jadi ini berbeda antara orang yang berusaha ijtihad mencari tahu terlebih dahulu walaupun salah, ketika selesai sholat diberitahu dia tidak perlu mengulang. Adapun orang yang sama sekali dia tidak mencari tahu lalu dia sholat, ya, maka dia wajib untuk mengulang setelah diberitahu arah kiblat yang benar. Wallahu a'lam bishawab.